Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadea Andini, NIM 1062000032. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Mahasiswa Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, kelas 1B. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas tentang soal yang diberikan oleh dosen pengampu ilmu hukum, yaitu Bapak Z. Haryanto, SHMH, secara virtual. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Nomor 1. Sebagai mahasiswa, tentunya bukan tanpa alasan memilih Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN STS Jambi sebagai pilihan untuk menimba ilmu pada jenjang pendidikan tinggi. Jelaskan dan uraikan secara jelas motivasi saudara tentang hal di atas. Motivasi saya mengambil jurusan Hukum Tata Negara karena dari SMA kelas 1 saya sudah tertarik untuk menjadi pengacara yang dapat bersikap adil. Dan juga tujuan saya menjadi pengacara untuk menciptakan sesuatu yang baru di negeri Indonesia tercinta, dengan menerapkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang harkat dan martabat mereka, serta tidak menganggap remeh masyarakat di kalangan bawah dan tidak pula juga tunduk kepada masyarakat di kalangan atas. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, bukannya selalu lancip ke bawah dan tumpul ke atas. Maka dari itu, saya ingin sekali menjadi pengacara yang dapat membantu masyarakat kecil untuk menegakkan keadilan. Soal yang kedua, jelaskan dan dengan memberikan contoh hukum yang saudara ketahui. 1. Hukum pidana, 2. Hukum perdata, 3. Hukum tata negara, 4. Hukum tata usaha atau administrasi, 5. Hukum antar tata hukum, 6. Hukum adat, 7. Hukum Islam. Baiklah, langsung saja akan saya jelaskan ketujuh hukum tersebut. Yang pertama, hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran terhadap undang-undang, pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi. Contohnya, kasus pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, narkoba, serta perampokan dan korupsi, dan yang berbau-bau kejahatan lainnya. Yang kedua, hukum perdata merupakan hukum atau ketentuan yang mengatur kewajiban, hak-hak, dan kepentingan antar individu dalam masyarakat yang bersifat privat atau tertutup. Contohnya, sengketa lahan, perebutan hak asasi manusia, kasus perceraian, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur tentang negara, seperti dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara. Yang keempat, yaitu hukum tata usaha atau administrasi negara, adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara. Yang kelima, hukum antara tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda. Yang keenam, hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah. Yang ketujuh, hukum Islam, yaitu sistem hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran. Hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan umat manusia, baik itu muslim ataupun non-muslim. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan dan uraikan arti penting mempelajari ilmu hukum bagi mahasiswa menurut saudara. Pentingnya mempelajari ilmu hukum agar kita dapat mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat.
dan peraturan yang diadakan oleh negara. Mempelajari ilmu hukum terdapat manfaatnya, yaitu 1. Memberikan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undang, terutama yang berkaitan dengan dunia ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, menambah bekal mahasiswa setelah lulus dan masuk ke dunia pekerjaan. Yang ketiga, agar kita tidak buta hukum sehingga mengurangi risiko melakukan pelanggaran hukum. Yang keempat, menghindari pembodohan atau penipuan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Yang kelima, menambah wawasan hukum anak bangsa. Itulah pentingnya kita mempelajari ilmu hukum agar kita terhindar dari oknum-oknum jahat penegak hukum yang memanfaatkan karena kurangnya pengetahuan kita tentang hukum di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!